Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan update informasi mengenai perkembangan dan peristiwa terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon pada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini, teman-teman. Oke, teman-teman, hari ini kita akan update beberapa informasi tentang Solana, teman-teman. Jadi kita akan update beberapa informasi terbaru tentang Solana. Namun kalau kita lihat di sini untuk Solana hari ini mengalami kenaikan signifikan sebesar 3,3% dalam 24 jam, diperdagangkan di angka 137,51 US dollar, teman-teman. Kemudian untuk kapitalisasi pasar dari Solana ini mencapai 77,2 miliar US dollar, ini menempati peringkat ke-7 di CoinMarketCap. Kemudian yang berikutnya kita lihat untuk Solana, volume 24 jamnya mengalami kenaikan sebesar 25,3% di angka 5,84 miliar US dollar. Dan untuk supply total dari Solana ada di angka 615,76 juta Solana, dan yang beredar itu 561,46 juta Solana, teman-teman. Kemudian yang berikutnya kita akan melihat untuk harga tertinggi sepanjang masa. Jadi setahun yang lalu, tepatnya tanggal 19 Januari 2025, Solana sempat menembus harga 294,33 US dollar, teman-teman. Jadi kalau kita melihat harga Solana pada hari ini di angka 137,48 US dollar, ini berarti sedang diskon 53% kalau kita mengacu dari harga tertinggi sepanjang masa di angka 294 US dollar. Nah, kemudian pertanyaannya, mengapa harga Solana hari ini mengalami kenaikan, teman-teman? Nah, ini kita teman-teman perhatikan di sebelah kanan ada beberapa katalis positif, teman-teman. Jadi yang pertama adalah adanya integrasi perbankan, dan ini menjadi katalis positif bagi pergerakan Solana. Jadi kantor pengawas mata uang Amerika Serikat yang bernama OCC ini mengonfirmasi pada tanggal 9 Desember bahwa Bank Nasional itu dapat melakukan perdagangan kripto untuk Bitcoin, Ethereum, XRP, dan Solana melalui transaksi riskless principal, teman-teman. Dan ini memungkinkan exposure langsung ke Solana tanpa perlu bantuan dari platform pihak ketiga, teman-teman. Apa artinya ini? Ini adalah kalau kita lihat di sini, apa artinya bagi Solana? Jadi bank yang mulai menjadi broker kripto ini akan mengurangi hambatan bagi investor institusional dan retail, sehingga berpotensi meningkatkan likuiditas dan adopsi Solana. Jadi langkah dari OCC ini sejalan dengan Genius Act, dan ini menandakan normalisasi regulasi untuk Solana sebagai aset yang patuh pada aturan hukum yang ada di dunia finansial, teman-teman. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah tingkat adopsi Solana oleh bank-bank besar dan solusi kustodi pada kuartal pertama tahun 2026, teman-teman. Kalau ini berjalan positif, maka harga akan bergerak terbang atau naik lebih tinggi, teman-teman. Kemudian katalis berikutnya adalah permintaan ETF dari Solana. Jadi ETF yang terkait dengan Solana ini mencatatkan aliran dana masuk sebesar 20 juta US dollar pada minggu lalu, dengan ETF B Solana dari Bitwise ini memiliki aset senilai 660 juta US dollar, teman-teman. Jadi ETF GSOL dari Grayscale itu juga tumbuh
menjadi 160 juta US dollar. Apa artinya ini? Ini bahwa kalau kita lihat di sini, aliran dana masuk yang konsisten ke dalam ETF, meskipun harga Solana turun 16,5% dalam 30 hari terakhir, mencerminkan adanya perilaku institusional yang membeli pada saat harga turun, teman-teman. Kemudian imbal hasil staking 4,5 sampai dengan 8,5%. Ini membuat ETF Solana menarik bagi investor yang fokus pada pendapatan. Kemudian yang perlu diperhatikan oleh para investor dan para trader tentang adanya keputusan Franklin Templeton terkait ETF Solana yang sedang menunggu persetujuan yang diperkirakan akan disetujui pada kuartal pertama tahun 2026, teman-teman. Jadi inilah yang menjadi katalis pergerakan harga positif dari Solana. Nah, sekarang kita akan lihat, teman-teman, untuk tren dari Solana. Walaupun info-infonya sangat positif, tetapi kalau kita lihat di sini untuk harga ini masih cenderung sideways, teman-teman. Jadi harga belum berhasil menembus di atas EMA 13 dan EMA 21. Jadi harga masih cenderung sideways. Kemudian kita lihat untuk technical analysis di TradingView. Jadi untuk di market Binance, Solana hari ini diperdagangkan di angka 137 US dollar. Dan kita lihat di sini untuk indikatornya, untuk moving average ini menunjukkan sinyal penjualan, teman-teman. Sementara untuk oscillator menunjukkan sinyal netral, sehingga gabungan di antara moving average dan oscillator ini kesimpulannya untuk hari ini masih netral atau wait and see, teman-teman. Jadi kita lihat di sini ada 26 indikator yang dipakai, ini mayoritas masih netral, teman-teman. Jadi dari 26 indikator yang dipakai oleh TradingView untuk menganalisa pergerakan dari Solana, ini 10 indikator menunjukkan sinyal sell, namun 9 indikator menunjukkan sinyal netral, dan 7 indikator menunjukkan sinyal pembelian, sehingga kesimpulannya untuk hari ini sinyalnya masih netral, teman-teman. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah hari ini layak bagi kita untuk melakukan pembelian Solana? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya persilahkan teman-teman untuk melakukan dior dan investigasi secara mandiri, karena uang Anda itu adalah tanggung jawab Anda masing-masing. Oke, teman-teman, demikian update informasi tentang Solana. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.